Tapi di 2012 itu titik saya itu paling rendah. Waktu itu udah apa? Udah baru ngambil utang di bank belum lama, buat beli burung, belum jadi ngangsur, burungnya udah dicuri orang. Halo teman-teman Kenari Mania, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Nah, untuk konten kali ini aku mau ajak teman-teman untuk main ke salah satu peternak lawas teman-teman di daerah Jogja ya. Beliau ini juga salah satu peternak di daerah Jogja yang anakannya itu diburu para pecinta Kenari Mania di Jogja teman-teman. Karena sudah teruji kualitasnya teman-teman. Terus bahan-bahannya itu juga mewah-mewah, anakannya juga terkenal mewah-mewah sekali teman-teman. Jadi postur-postur untuk lapangan lah teman-teman. Nah, tapi sebelum kita lanjut videonya, seperti biasa ya, bantu subscribe dulu biar channel ini semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Andrianto, alamat saya Babatan Purwomartani, Kalasan Sleman, Yogyakarta. Awal mula suka burung kenari itu di sekolah dasar waktu itu, yang jelas di sebelum 2004 waktu itu saya awal mula suka burung itu memang dari kenari. Yang pertama dulu dari segi warna, waktu itu awal mula suka burung kenari, dan waktu itu saya beli dulu itu di tempat temen dengan harga 45.000 itu dulu. Waktu itu gak dapat burung gacor di tahun 2003 2002 mungkin kalau tidak salah ya. Yang jelas saya masih di sekolah dasar waktu itu. Awal mula saya ternak di 2004 sebelum tsunami Aceh. Waktu itu saya udah mulai ternak, beli materi 1212. Yang penting saya dulu berharap bisa produksi dulu, belum berpikir jauh karena waktu itu masih belajar. Dan hingga saat ini pun ya juga belajar terus ini mas. Itu saya breeding di 2004an waktu itu, sampai berjalan terus jatuh bangun yo udah dilalui sampai di 2023 ini. Alhamdulillah saya bisa sampai saat ini. Yang jelas di sekarang ini saya materi menggunakan dari darah SF, BB, Salentino, YS, itu ada semua dari varian-varian itu. Tapi yang pada intinya saya breeding, saya ingin menciptakan, mengupayakan ada hasil sesuai standar hati saya, selera burung saya. Dan yang menjadi tolak ukur, karena dulu saya pernah belajar di dunia penjurian, saya bikin burung yang tak buat kiblat atau yang saya cetak itu barometernya dunia kompetisi atau dunia gantangan. Dari situ kadang saya sendiri pun di seri enggak begitu tak pikirkan. Yang penting gimana caranya saya mengupayakan, berusaha terus ada hasil dari breeding saya itu bisa diterima di kalangan dari bawah sampai kalangan bos-bos, itu bisa diterima materi-materi saya. Dari situ aja. Nah, soal seri saya kadang malah nggak berpikir nanti jadinya mau AF mau apa. Yang jelas
saya pengen cetak burung sesuai selera hati saya. Saya pernah belajar waktu itu jadi seorang pengadil itu, dan mungkin bisa dibilang saya ikut menjadi salah satu perintis di suatu organisasi yaitu Pusmas Sembigo Yogyakarta. Itu di 2005 awal organisasi itu berdiri, dan saya memutuskan untuk rehat atau undur diri di 2018. Tuh, saya banyak belajar melalui organisasi itu, dan bahkan saya bisa dibilang tahu nama saya itu dulu awal mulanya dari organisasi itu atau jadi seorang pengadil waktu itu. Dan banyak sekali ilmu yang saya dapat kelak waktu jadi seorang pengadil itu, hingga sampai saat ini pun saya masih merasakan ilmu positifnya dari jadi seorang pengadil itu. Saya memutuskan rehat di 2018 karena juga sudah merasa mungkin capek, sudah banyak hal-hal waktu terutama yang nggak bisa ditinggalkan lagi di urusan breeding ini. Saya memutuskan untuk rehat dan fokus ke dunia breeding. Untuk kode ring saya Andri Yogyakarta, warna merah itu serinya AF, walaupun sudah ada darah YS-nya, darah BB-nya, darah Selendinnya, dan mungkin ada sedikit darah-darah burung-burung bongkok, itu tetap AF. Untuk warna ring merah. Untuk warna ring biru itu saya pakai di seri F1, entah F1 nya saya cetak betinanya sudah ada darah hibridnya atau enggak, yang jelas itu F1 yang saya pakai di warna ring biru. Untuk warna ring kuning itu serinya F2 untuk warna ring kuning, dan untuk warna ring F3 itu saya bikin cetak itu untuk warna ring hitam, itu di F3 nya. Kontak WA saya 085643942238 dan FB saya Ari Andri. Harga anakan saya yang jelas menyesuaikan barang saja ya Mas. Saya menyesuaikan di barangnya. Saya tidak patokan itu seri F atau itu apapun itu. Yang jelas mungkin dari terah burung saya bagus pun mungkin yang dikenal sedikit banyak di Fortuner. Kalau dari anak-anaknya itu keluarnya kurang bagus ya saya jual sesuai barangnya saja, walaupun itu terahnya bagus. Karena apa? Yang dilombakan itu bukan terahnya tapi burungnya. Terah hanya menjadi poin tambahan, itu poin plusnya saja. Saya kembali ke barangnya saja. Mungkin di saya tidak patokan seri, saya jual harga burung dari ukuran 500 sampai bahkan paut 5 juta, 6 juta, 7 juta. Saya kembali ke barangnya. Jadi menurut saya tidak fanatik. Saya sendiri pun yang cetak tidak harus anak Fortuner itu mahal, anak yang mana itu mahal. Yang jelas kalau anak Fortuner pun itu menurut hati saya itu kurang bagus, ya saya jual sesuai barangnya aja. Tidak harus dari juniornya harus jual mahal, karena bagus belum tentu keluar bagus, jelek belum tentu keluar jelek. Saya sendiri hanya bisa mengupayakan, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menentukan soal hasil kedepannya mau bagus mau enggak. Saya sekali lagi menegaskan hanya mengupayakan. Makanya dari itu, untuk yang punya ring-ring saya semuanya, bila mana masih banyak kurangnya saya minta maaf. Saya juga hanya manusia biasa yang bisa mengupayakan apa yang menjadi keinginan sedulur-sedulur semua. Jumlah betina ini untuk 2 kandang ring saya kurang lebih ada sekitar 200. Itu ring saya semua sendiri, hasil produk saya semua sendiri. Dari jumlah pejantan yang ada di kandang saya, jantan itu kurang lebih sekitar 15-an ekor, itu kurang lebih. Karena apa? Di kandang saya ada 3 kandang. Kandang satu penampungan betina-betina yang di usia 1 sampai 6 bulan itu ada kandang sendiri, pembesaran di situ untuk regenerasi kedepannya. Yang kedua, kandang saya ini sendiri
yang khusus buat breeding ring saya sendiri. Kandang yang ketiga itu kandang perawat saya dengan ring Dika Yogyakarta. Itu juga bisa dibilang ada satu darah dari anakan-anakan saya. Saya breeding di 2006 saya lalui. Waktu itu saya pindah kandang karena rumah pindah sama bapak dulu. Waktu itu jual beli tanah, saya juga harus mengikuti, belum berkeluarga, pindah 2006 saya tekuni ternak terus sampai 2012 itu titik terendah saya di dunia breeding, bahkan bisa dibilang di perekonomian. Waktu itu saya pernah kehilangan burung dibobol maling itu satu kandang, itu habis. Saya 4 kali dibobol maling, tapi di 2012 itu titik saya itu paling rendah. Waktu itu udah apa? Udah baru ngambil utang di bank belum lama, buat beli burung, belum jadi ngangsur, burungnya udah dicuri orang. Itu titik saya akan selalu kuingat nanti mungkin sepanjang hidup saya di 2012. Saya mulai lagi dengan itu dengan tekad semangat yang tinggi sekali. Saya yakin bahwa mungkin musibah ini karena saya mungkin banyak kekurangan atau bahkan kurang sedekah, orang Jawa bilang ya. Saya bangun lagi di 2012 akhir dengan modal 10 juta. Waktu itu saya ngambil lagi, waktu itu di bank juga. Saya berjalan di situ, saya olah di uang segitu sampai terus berjalan sampai nggak kerasa kadang itu sampai saat ini begitu banyak burung-burung saya itu awal mulanya dari modal 10 juta itu di 2012 jatuh karena dicuri orang sampai 2023 ini saya mempunyai burung kurang lebih 200-an bahkan lebih kalau sama jangan-jangannya. Maka dari itu buat sedulur-sedulurku kenari mania itu entah menekuni di bidang perbakulan, bidang peternakan, bidang dunia kompetisi atau dunia gantangan, ayo tetap semangat. Tidak ada hal yang tidak mungkin selama di logika masih masuk akal. Insya Allah dengan tekad yang kuat, niat yang baik, kesabaran, ketelatenan, apapun yang kita logika kadang tidak sampai, jika semua itu sudah dikehendaki, semua akan bisa terjadi. Saya dengan keyakinan itu, semangat itu, alhamdulillah sampai saat ini saya sudah lebih dari bersyukur bisa mempunyai burung sebanyak ini dengan hasil 100% ring saya sendiri semua dari kurang lebih 200 burung yang ada di kandang saya. Yang ingin breeding kenari, monggo. Saya pribadi tetap semangat. Pilih mau beli burung harus yang jeli, dan biasanya untuk pemula pengalaman saya itu beli burung yang pertama bisa kena tipu, yang kedua kemahalan, itu udah kayak seperti hukum alam. Maka dari itu hati-hati, yang jeli. Saya hanya berharap semoga pembreeding kenari ini, entah baru yang mau breeding atau yang sudah breeding, terus semangat, semoga selalu diberi kemudahan, apa yang diharapkan semoga bisa tercapai, amin. Om Andri, nah ini boleh lihat pejantan-pejantannya nggak Om? Ya, monggo. Boleh. Oh, ini ruangan buat pejantannya Om? Ya, ini yang saya pakai mas. Tuh, tuner itu. Tuh. Ini serinya apa Om? Itu AF. Ini AF? Ya. AF tapi mewah pol ya Om? Ya, itu AF anakan sendiri juga. Anak sendiri juga? Iya. Tuh. Ini. Ini anaknya? Iya, itu anaknya itu. Itu AF juga itu. AF juga? Ya, anakan sendiri juga. Anakan sendiri juga. Nah, ini rata-rata di tempat Om Andri itu anakan sendiri semua ya Om? Iya. Rata-rata ya Om? 90% jantannya anakan sendiri semua. Yang sudah 100% betinanya mas.
Oh, bedanya 100% anakan sendiri. anakan diri semua. Iya. Nah, ini yang di sini ruangan apa ini Om? Ini yang di sini ruangan breeding yang rawat burung-burung saya di rumah juga ini. Oh. Ini rencana tak suruh breeding sendiri. Mungkin bila mana dia besok bisa mencari rezeki lewat dunia breeding kenari ini juga Om. Oh. Ini biar bisa mandiri, ada rezeki sendiri, bahkan mungkin bisa lebih besar dari saya lah. Itu banyak juga ya Om. Ya, ini dengan kode ring Dika Yogyakarta ini. Deka Yogyakarta. Deka Yogyakarta. Ya, ini ring perawat saya ini. Kalau Fortuner ini udah prestasi Om, yang ini Om. Dulu udah sebelum tak buat pejantan itu sempat tak buat main, nggak lama tapi Mas, paling sekitar ya kurang lebih setengah tahunan lah waktu itu. Setengah tahun. Jalan, saya merasa senang di gantangannya dan sempat ada banyak yang senang. Waktu itu saya putuskan dia memang tak fokusnya buat breeding. Oh. Nah ini menjawab rasa penasaran Om. Ada yang nawar nggak Om? Dulu pernah ditawar sama salah satu orang, mungkin 3 burung itu waktu itu Fortuner adiknya lagi, karena Fortuner itu punya saudara kandung 5 waktu itu. Burung 3 itu waktu itu sama Fortuner itu ditawar sampai 50 juta. ya belum tak kasih. Adiknya waktu itu di usia sekitar 5 bulanan kurang lebih, nggak tak kasih karena saya breeding loh Mas, otomatis saya juga pengen punya generasi, punya jauh ke depan itu punya gambaran, karena untuk saat ini cari burung yang sesuai saya seneng itu aja sulit, nanti nemu pun saya itu belum kuat bayar. Karena sekarang ini itu memang sudah menjadi hukum malam atau memang udah zamannya seperti itu. Oh, ya. Kenari sekarang memang kualitasnya bagus-bagus dan persaingannya rapat sekali, jadi kalau kita nggak mikir jauh ke depan bisa ketinggalan materi. Oh, teman-temannya. Berarti ini kalau nggak dipukul rata, misal satu paling sekitar nyampe 35-40 ya? Dulu pernah dibilang mau diambil satu itu aja sampai 35 waktu itu. 35? Ya, tapi saya nggak kasih waktu itu. Nah ini teman-teman, Fortuner dulu pernah ditawar 35 juta teman-teman. Yo burungnya bagus kok teman-teman, mewah ini. Burung-burung masa kini Om. Ya, itu burung-burung masa kini itu. Anaknya ya mirip teman-teman. Nah, ini anaknya itu malah lebih besar ya Om. Lebih besar, lebih panjang. Bentuknya mirip teman-teman. Pokoknya ring Andri Jogja itu mantap-mantap teman-teman. Gimana ya, kalau aku pribadi ring Andri Jogja itu salah satu ring buruan para pecinta kenari mania. Nah mungkin segini dulu teman-teman untuk konten kita kali ini ya. Kita main ke rumah Om Andri, kita lihat peternakan kenarinya. Om Andri, terima kasih ya untuk waktunya. Pokoknya terima kasih udah ngobrol-ngobrol di channel saya ya. Ya, iya. Pokoknya saya doakan sukses selalu Om. Amin. Buat ternak kenarinya. Amin. Ya. Dan mungkin segini dulu teman-teman untuk konten kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, biar channel ini semakin berkembang. Salam mastering.